Halo teman-teman, di sini aku mau bikin deskripsi tentang aplikasi yang akan dibuat, yaitu toko sembako online. Nah, ini anggota kelompokku, ada beberapa orang. Oke, lanjut. Hai friends. Nah, kita hitung mundur ya. Are you ready guys buat nonton? Nah, 3, 2, 1. Oke, simak ya penjelasan dari aku. Pertama, kita mulai dengan latar belakang usaha. Kenapa ini didirikan? Oke, pandemi COVID yang menyerang Indonesia terjadi secara global, tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor, terutama di sektor perekonomian ya teman-teman. Nah, bisa dibaca juga di sana kalau misalnya sektor perekonomian yang terganggu itu secara perorangan, rumah tangga, perusahaan makro dan mikro, dan salah satu perusahaan yang paling terasa dampaknya adalah perusahaan leasing dan pendanaan. Oke, deskripsi produk layanan yang akan dibuat. Ya, ketika pandemi COVID tentunya masuk ke Indonesia, perusahaan pun banyak yang tidak siap. Lagian siapa juga ya yang siap? Kemudian perusahaan yang tidak mampu untuk beradaptasi sehingga menimbulkan banyak kerugian. Banyak perusahaan yang menggunakan berbagai cara untuk melindungi karyawannya. Nah, untuk menyikapi kondisi ini, perusahaan harus memiliki suatu strategi tentunya untuk bertahan demi kelangsungan perusahaan. Oke, agar perusahaan dapat eksis dan tetap bertahan, maka fokus manajemen pun kini dialihkan teman-teman ke usaha industri mikro. Salah satunya adalah penjualan sembako berbasis online, namun belum memiliki sistem yang memadai untuk melakukan transaksi secara online. Dari permasalahan inilah penulis tertarik berinovasi untuk transaksi penjualan aplikasi toko sembako melalui internet. Oke, lanjut, keunikan dan nilai tambah yang disuguhkan dalam aplikasi ini. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur dari APK dari Raja untuk memudahkan. Dalam aplikasi ini pun dapat berkontribusi dalam menambahkan income perusahaan. Aplikasi ini juga dapat mengirimkan bukti invoice ke email user dan memudahkan karyawan. Juga ya teman-teman, kemudian ini ada inovasi dari produk yang ditawarkan. Nah, pengembangan yang dilakukan pada sistem aplikasi penjualan toko online berbasis web ini menggunakan metode waterfall. Alasan penulis menggunakan metode waterfall karena merupakan suatu metode yang mudah dipahami dan juga mudah dalam penerapannya. Metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang menjadi gambaran proses dari awal sampai selesai. Oke, lanjut ke target pasar. Nah, target pasar yang disuguhkan dalam penelitian ini atau dalam aplikasi ini adalah target pasar pada pembuatan aplikasi adalah semua kalangan pengguna handphone yang bisa mengakses internet dan mahir menggunakan gadget. Kenapa hal ini harus terjadi? Karena tentunya pemesanan sembako secara online itu membutuhkan bantuan dari handphone atau gadget. Oke, model bisnis yang ditawarkan. Beralih kepada model bisnis yang ditawarkan, hasil dari perancangan aplikasi toko sembako berbasis web ini adalah aplikasi yang dapat digunakan user sebagai masyarakat umum untuk melakukan transaksi belanja secara online. User memilah dan memilih detail produk di halaman awal, memilih produk di kategori, dapat menambahkan, dan lain-lainnya. Kemudian aksi yang akan dilakukan oleh user yang pertama adalah aplikasi penjualan sembako berbasis web. Ini masih memiliki beberapa kelemahan, baik dari segi tampilan atau user interface. Karena itulah saran yang berguna demi pembangunan aplikasi ini masa mendatang untuk aplikasi ini bisa dikembangkan lebih baik lagi ke depannya atau user-user lainnya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Bye-bye. Thanks for watching.